Kalau setiap ibadah dihubungkan dengan urusan dunia, maka ketika urusan dunianya tercapai, maka dia nggak akan ibadah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Hakim yang Allah muliakan, ikhlas ini sangat menentukan. Bertahun-tahun seseorang hidup beribadah tidak pernah berbuat dosa, bisa jadi masuk neraka karena tidak ikhlas, karena perbuatannya dia ingin dipuji orang lain. Ikhlas ini sangat halus, tidak terasa. Tiba-tiba ketahuan nanti di akhirat bahwa dia selama di dunia ternyata tidak ikhlas. Ada seseorang selama dia menjabat, dia baik, tidak pernah korupsi sedikit pun, dan dia karirnya sukses. Menjelang wafatnya ditanya oleh salah seorang wartawan, bagaimana Bapak bisa sukses? Karir Bapak bagus, selama Bapak hidup menjabat tidak pernah jatuh dalam korupsi. Apa yang membuat Bapak berbuat seperti ini? Jawabannya, aku menjaga karirku. Aku takut kalau korupsi, nama baikku tercoreng. Padahal kata dia, aku kalau mau korupsi aku bisa. Setiap hari aku bisa mengambil 1 miliar lebih dan tidak akan ketahuan. Tapi aku tidak melakukan itu karena aku takut nama baikku tercoreng, karena aku takut karirku rusak. Orang seperti ini, dia secara karir sukses, tapi secara amal dia tidak ikhlas. Karena dia menjadi orang baik bukan karena Allah, tapi dia menjadi orang baik karena karir. Perhatikan, sangat halus. Seandainya Bapak ini menjawab, aku takut kepada Allah, di hari kiamat nanti aku pasti akan ditanya oleh Allah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku. Allah Maha tahu, aku tidak mungkin bisa menipu Allah. Seandainya jawaban demikian, maka orang ini ikhlas. Selama hidupnya pahala akan mengalir kepadanya. Tetapi karena jawabannya urusan dunia, takut karirnya hancur, takut nama baiknya tercoreng, maka dia tidak ikhlas. Perhatikan, ada seorang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli zikir. Ditanya oleh salah seorang, wah, apa rahasia Bapak sehat sampai sekarang? Dia menjawab bahwa aku
setiap salat tahajud aku ingin sehat. Aku setiap baca Quran aku ingin sehat. Nah, orang seperti ini dia dalam beribadah Allah kasih urusan dunianya. Allah kasih apa yang dia niatkan. Dia ingin sehat, tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Dia beramal bukan karena Allah. Dia beramal karena kepentingan dia ingin sehat. Sakit dan sehat itu rezeki. Rezeki itu di tangan Allah. Sekalipun seseorang soleh, hafal Quran, ahli tahajud, ahli ibadah, kalau waktunya sakit dia akan sakit. Jadi sakit dan sehat itu nggak ada hubungannya dengan ibadah. Bukan karena seseorang ahli ibadah lalu sehat, enggak. Sehat itu rezeki. Ini penting, Bapak Ibu Allah. Karenanya kalau beribadah ikhlaskan karena Allah, jangan karena kepentingan dunia. Ada seorang ahli puasa. Memang ada hadisnya, sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Tapi bukan tujuannya kalau berpuasa ingin sehat. Banyak orang berpuasa sakit, banyak. Banyak ahli puasa sakit, iya, banyak. Nabi sendiri pernah sakit. Padahal siapa yang melakukan ibadah Nabi? Jadi sakit sehat itu manusiawi. Tapi ibadah kewajiban. Maka jangan kemudian dihubung-hubungkan dengan urusan dunia. Kalau setiap ibadah dihubungkan dengan urusan dunia, maka ketika urusan dunianya tercapai, maka dia nggak akan ibadah. Misalnya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan istighfar dengan manfaat yang besar dalam urusan dunia. Kamu ingin punya anak, baca istighfar. Kamu ingin punya harta, baca istighfar. Kamu ingin kaya, baca istighfar. Jadi Imam Hasan al-Basri setiap kali datang kepadanya seorang yang bangkrut usahanya, wahai Imam, beri aku solusi, aku berdagang bangkrut. Kata Imam Hasan al-Basri, baca istighfar. Maka setelah dibaca istighfar, subhanallah, setelah itu Allah buka usaha baru dan sukses berlimpah. Dia lapor kepada Imam, wahai Imam, alhamdulillah aku sudah bangkit lagi dalam usahaku. Ada seorang datang 15 tahun dia menikah belum punya anak. Kata Imam Hasan Basri, istighfar. Maka dia setelah baca istighfar, setahun kemudian dia punya anak. Masya Allah, anaknya lancar, ya, banyak, ya. Perhatikan. Ini yang kata Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Jadi kata Allah, kalau kamu baca istighfar, kamu pengen punya anak, aku kasih anak. Pengen harta, kasih harta. Pengen hujan, aku kasih hujan. Pengen kebun-kebun yang luas dengan airnya mengalir, aku kasih kamu. Nah ini, kalau dia baca istighfar karena Allah, ikhlas, dapat pahala. Adapun hajatnya terpenuhi, alhamdulillah. Jika belum terpenuhi, teruskan baca istighfar. Jangan kemudian Bapak nggak baca istighfar, udah Ustaz, tadi saya nggak punya anak, baca istighfar. Sekarang udah punya anak banyak, saya nggak baca istighfar lagi. Bukan begitu. Jadi orang yang beribadah kepada Allah SWT karena kepentingan-kepentingan,
maka secara kepentingan mungkin terpenuhi, mungkin tidak. Ya. Tetapi jangan sekali-kali karena kepentingan itu. Tetapkan kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali karena kepentingan. Karenanya para ulama ketika membahas tentang istighfar dan sebagainya, atau ketika membahas tentang ikhlas, mereka mengatakan bahwa ciri ikhlas itu istiqomah. Dia kaya, istiqomah. Dia miskin, istiqomah. Ada orang tetap baik, tetap soleh. Tidak ada orang tetap baik, tetap soleh. Gitu. Gak ada hubungannya dengan banyak orang. Gak ada hubungannya dengan tidak ada orang. Dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya ikhlas. Nah, karenanya kita membahas tentang ikhlas ini gak akan pernah selesai, Bapak Ibu Allah. Dan ini akan mengingatkan kita terus supaya kita menjadi orang-orang yang istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tidak ada hubungannya dengan banyak dan sedikitnya amal. Amal yang besar bisa jadi ditolak karena tidak ikhlas. Amal yang kecil bisa jadi diterima karena ikhlas. Tapi bukan kemudian seseorang memilih yang kecil. Kalau kemampuannya dia besar, tapi dia ngambil yang kecil, maka dia dianggap tidak maksimal. Nah, setiap yang tidak maksimal, maka nanti akan dihisab di hari kiamat. Misalnya, seseorang mampu mengangkat barang 10 kilo. Kalau ditambah sedikit, patah punggungnya. Berarti kemampuan maksimal dia 10 kilo. Diam-diam, ya setelah diam-diam, dia ngambilnya 5 kilo. Berarti dia tidak maksimal. Maka dia akan dihisab nanti di hari kiamat. Misalnya, saya ingin tanya, seorang yang punya harta misalnya 4 juta, berapa 2,5%-nya? Ini ahli matematika semua ya. Berapa? 400? Hah? 100 ribu. Zakatnya 100 ribu. Ya. Sedikit atau banyak? Sedikit. Oke. Orang yang punya harta 4 miliar, berarti berapa 2,5%-nya? Hah? 1 juta. 100 juta Pak. Ya. 4 miliar berapa? 100 juta. Banyak nggak? Sudah mulai banyak nih. Seorang yang punya harta 400 miliar, berapa 2,5%-nya? 1 miliar. Semakin banyak. Semakin banyak. Oke. Bagi Allah, orang yang membayar zakat 100 ribu, 100 juta, 1 miliar, itu sama nilainya selama semuanya ikhlas. Tapi misalnya ada orang dia merasa ngasih 1 miliar banyak, dia lalu diam-diam membayarnya 500 juta. Maksimal nggak? Nggak maksimal, karena dia hartanya 400 miliar. Dia seharusnya ngasih 1 miliar.
Nah, Bapak Ibu, di hari kiamat nanti, harta yang tidak dibayarkan zakat ini oleh dia, maka itu oleh Allah akan dijadikan setrika, dan Allah akan menyetrikakan di punggung orang ini dari pagi sampai sore, yang sehari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Perhatikan. Jadi ikhlas itu tidak ada hubungannya dengan besar kecilnya amal. Yang paling penting maksimal. Dan maksimal itu ukurannya masing-masing, sesuai kondisi masing-masing. Mungkin ada seseorang, dia itu pemulung, mengasih sedekah ke masjid 1000 perak. Karena memang yang dia punya hanya itu, maka itu maksimal. Di mata manusia kecil, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.